Lihat perutnya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Melihat aura magis di dalam diri Rini, kami pun mendatangi rumahnya di Sumber, Cirebon, Jawa Barat untuk mencari penyebabnya. Namun rupanya kedatangan kami justru membuat perempuan yang sehari-harinya kuliah sambil bekerja ini merasa ketakutan hingga bercucuran air mata. Saat melihat ayahnya yakni Komara, Rini seketika saja diselimuti amarah. Rini yang selalu agresif dan amarahnya meluap ketika melihat sang ayah membuat Ustadz Faizar mengambil keputusan untuk meruqyah Komara terlebih dahulu. Saya sama sekali tidak menduga sebelumnya. Ternyata ayah 4 anak ini turut bereaksi. Komara mulai mengeluarkan jurus-jurus kebanggaannya dan mencoba menyerang Ustadz Faizar. Akan tetapi, reaksinya sama sekali tak membuat ciut nyali Ustadz. Ustadz Faizar tetap tenang sambil terus membaca ayat-ayat ruqyah. Tidak lama kemudian, Komara terkapar. Mbak, sungkem sama bapaknya. Enggak apa-apa sih. Itu bapak ini. Bapak sudah sepuh. Bapak. Namun, Rini kembali bereaksi dan mencoba menyerang Ustadz Faizar. Komara kembali beraksi. Kali ini dia menyerupai harimau. Itu suruh keluar ya. Kasihan. Nggak tahu apa-apa. Ini siapa ini? Saya nggak ngapa-ngapain, cuma mau tanya ini siapa. Awas. Ini siapa? Tenang dulu, tenang. Ini siapa? Pemirsa ruqyah, Ustadz Faizar kembali melanjutkan terapi ruqyah dan meminta daun pandan secukupnya. Daun pandan ini kemudian dicampur dengan garam secukupnya dan dihaluskan. Kira-kira fungsinya apa ya daun pandan ini? Daun pandan
gunanya sebenarnya untuk salah satu cara untuk mengeluarkan jin yang sukanya tinggal di khoisum, di lubang hidung. Nah, di sini nih, makanya dipusingnya di area sini. Setelah pandan benar-benar halus, lalu saya menempelkannya tepat di bawah hidung Rini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rini mulai kesakitan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Biar terus. Komara yang masih dikuasai jin lalu didekatkan dengan Rini. Komara kembali berubah agresif. Amarahnya yang berlebih hingga mampu merobek-robek bajunya. Sekarang Rini diminta untuk tiduran, sedangkan Komara memegang kepala Rini. Lagi-lagi Komara bereaksi dan kembali menyerupai harimau. Ia mengarah keluar rumah. Komara menuju ke suatu tempat di halaman rumahnya. Lagi-lagi dia berusaha menerkam, dan kali ini yang diterkam adalah kandang ayam. Ustadz Faizar yang terus merukyahnya membuat Komara tak sadarkan diri. Tiba-tiba kerabat Komara memberikan sebuah benda yang keluarga mereka keramatkan. Dan Rini pun berteriak histeris melihat benda itu dipegang Ustadz Faizar. Ternyata pusaka yang kita cari dari tadi ada di rumah kakak Bapak Komara ya. Dan alhamdulillah sudah ditemukan. Jadi seperti ini. Ada lagi, Bu? Ada lagi enggak? Ada lagi. Di rumah? Ada. Kerabat Komara pun menunjukkan benda lain yang masih tersimpan di rumahnya. Jendela. Ya. Di jendela rumahnya terdapat suatu benda yang dibungkus kain putih. Dan ini ada satu lagi pemirsa. Bentuknya keris, lebih panjang ya. Kalau ini bentuknya seperti semar, kecil ukurannya. Semar mesem ada kan gitu. Oh, semar mesem ya. Buat ngerjain cewek. Saat dibawa ke rumah Komara dan dibuka bungkusannya, sekejap Rini kembali kesurupan. Secara bertubi-tubi, ia menyerang Ustadz Faizar. Itu punya saya. Saya hancurkan. Lihat. Allahu Akbar. Mengetahui benda-benda pusakanya dilenyapkan, Rini tak terima. Tempat persembunyiannya selama ini dihancurkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melihat reaksi jin dalam raga Rini yang mulai ketakutan dan dengan seizin keluarga, Ustadz pun menghancurkan benda-benda yang selama ini dikeramatkan keluarga Komara. Benda-benda keramat yang dimiliki keluarga Komara ini hanyalah benda biasa yang sebelumnya diisi jin oleh leluhur mereka, sehingga gangguan jin itu menjadi turun-temurun ke keluarga mereka.
Sambil dimandikan, Ustadz juga meruqyahnya agar jin-jin yang selama ini mengganggu keluarga Komara bisa meninggalkan mereka dan tidak mengganggunya lagi. Alhamdulillah, setelah melewati serangkaian terapi ruqyah, sekarang Komara dan Rini sudah pulih kembali. Tak ada lagi energi gaib yang merasuki badan mereka. Seorang wanita punya kedudukan yang sangat istimewa. Dalam agama Islam, manusia didaulat menjadi madrasah pertama penerus keturunan sebuah bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, di beberapa kondisi, wanita punya titik lemah berupa ketidakstabilan emosi. Dan inilah salah satu cara jin bisa masuk dan mengusik jiwa kaum Hawa. Bu Astuti, kondisinya saat ini seperti apa, Ibu? Ini lagi keadaannya lagi lemes sekali, lagi gemeter, dan badannya terasa panas sama kuping dan kepala. Ini sudah berapa lama, Bu, kondisi seperti ini? Udah 20 tahun, Mbak. Selain gangguan yang tadi disebutkan, ada yang gatal enggak, Bu? Gatal-gatal di area tubuh? Enggak, Tat. Paling kalau saya lagi sholat atau lagi baca Al-Quran, itu badan berasa panas sekali, kayak kebakar. Terus kayak ada yang jalan di dalam perut. Sering hilang keseimbangan ya? Iya, Tat. Ini kenapa, Ustadz Faizar? Kemungkinan besar memang seperti ada indikasi kasus sihir ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung terapi saja. Ya, sekarang kita sudah di rumahnya Ibu Astuti. Jadi ini Ustadz Faizar, selanjutnya kita ngapain lagi nih untuk Ibu Astuti? Kita cek dulu Ibu Astutinya. Ibu bisa senderan di sofa. Lihat, jangan merem ya. Diperiksa di sini. Deteksi awal yang dilakukan Ustadz Muhammad Faizar langsung membuat Ibu Astuti bereaksi. Ya, dari reaksi awal yang dilihatkan oleh Bu Astuti, ini menunjukkan bahwasanya gangguan utamanya ada di area rahim dan juga jantung. Kenapa kami bisa berkesimpulan demikian? Karena biasanya jin yang dia memperlihatkan reaksi tertawa di awal ruqyah, dia pasti sudah menduduki di area jantungnya. Karena itu juga salah satu sirkulasi darah ke seluruh tubuh manusia. Dan ada juga faktor-faktor yang menyerang di area reproduksinya. Kini, Ustadz Muhammad Faizar mulai melakukan proses ruqyah. Gangguan-gangguan di alam mimpi dan di alam nyata kini terbukti. Benar, jin sudah bersarang dan mengendalikan pikiran Ibu Astuti hingga menjadi was-was dan benci kepada sang suami, Bapak Parwito. Ya, salah satu sihir memang bertujuan memisahkan pasangan suami istri. Tidak harus sampai bercerai. Intinya, ketika jin berhasil menghasut pasangan manusia untuk mulai menjauh dan membenci, maka misi jin berhasil. Tak hanya suami yang jadi sasaran, sang anak Cindy juga menjadi target kebencian jin. Ngaji yang orang ngaji tahajud. Meski jin semakin lantang, Bapak Parwito dan Cindy tak menyerah. Mereka terus menemani dan membimbing Ibu Astuti agar beristighfar dan memohon bantuan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustadz Faizar, ini kenapa Bu Astuti berulang kali di ruqyah reaksinya sama dan sepertinya bandel, Ustadz? Sebenarnya yang namanya gangguan jin, insya Allah tidak ada yang susah. Yang bikin susah itu adalah karena yang bisa menjadi kuncian setan dalam tubuh. Fisik yang dia tinggali sudah sangat lemah. Kemudian kedua, adanya efek-efek obat penenang. Ketiga, adanya jimat-jimat yang masih tersimpan. Keempat, adanya buhul sihir yang mungkin ada di sekitaran rumah yang pertama kali sihir itu masuk. Maka langkah baiknya ini mungkin kita telusuri di rumah yang dulu pernah ditinggali, rumah Mbah. Berarti habis ini kita telusuri buhul-buhul sihir ya? Ya, kita langsung ke rumah Mbah saja. Monggo, Bu. Dan rupanya benar, baru saja mendekati rumah,
Ibu Astuti tak kuat lagi menahan aura buhul sihir yang ditancapkan di rumah orang tuanya. Kami terus berusaha menyadarkan Ibu Astuti. Kali ini Ibu Astuti berubah, gerak tubuhnya semakin tak lazim. Kita akan melakukan penelusuran ya Ustadz Faizar untuk mencari buhul sihir yang diduga ada di area sini Ustadz. Jadi kita deteksinya gimana nih? Yang pertama, pelajaran dari beberapa masyayikh guru-guru kami di Mesir khususnya, ketika ada bagian rumah yang memang ditanami sihir atau ditaburkan gitu ya, itu biasanya akan membuat tanaman yang ditanam di situ itu sering rusak, layu atau tidak tahan lama. Ini Mbah katanya ada tempat yang seperti itu ya. Temu di Mbah? Itu di sono kalau ditanamin enggak itu tanamannya Layu. iya layu ya. Di tengah itu ya, Mas? Ya jadi Ustadz Faizar ini diduga daerah sekitar sini ya yang layu dan mati terus. Jadi selanjutnya apa nih Ustadz Faizar? Nanti kita rukyah air, dicampur garam, kita percikan saja. Itu kita siram di daerah yang sering layu kalau ditanami pohon-pohonan. Air yang telah dirukyah mulai disiramkan. Seketika, Ibu Astuti kembali bereaksi dalam rumah. Seakan-akan, jin di dalam raga Ibu Astuti tidak nyaman karena sarang dan istananya dihancurkan. Wallahu alam bisawab. Kini, Ibu Astuti didekatkan dengan lokasi buhul sihir. Jin pun kembali mengambil kesadaran Ibu Astuti semakin menunjukkan keberadaannya. Tanah, ambil aja Pak. Ikuti apa yang saya bilang. Bismillahi. Turbatu. Ardina. Biriqoti. Ba'dina. Yusfa. Saqimuna. Biidni. Rabbina. Taruh sini. Buka kopinya Pak. Ustadz pun terus mengejar titik ini agar jin bisa segera dikeluarkan. Gosokin, sok. Selain menyiramkan air rukyah ke bagian kaki, Ustadz juga meminta Ayo, Bapak jangan Parwito terus, dan gosokin, Cindy gosokin. menggosokkan tanah ke bagian kaki Ibu Astuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Saya berusaha menguatkan orang tua Ibu Astuti yang terkejut melihat kondisi anaknya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina. Ayat-ayat rukyah dibacakan. Jin semakin melemah. Cindy, putri Ibu Astuti, membantu proses rukyah. Ya, dalam kondisi pasien yang diserang seperti ini, kondisi keluarga harus saling menguatkan. Karena tidak ada makhluk apapun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba tangan Ibu Astuti bergerak, mengais-ngais tanah seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu. Ustadz Muhammad Faizar langsung menggali, mencari buhul sihir yang kemungkinan ditanamkan. Fisik buhul tak ditemukan. Ya, memang tidak semua buhul bisa ditemukan. Tapi jika sudah disiramkan air rukyah, insya Allah artinya buhul sudah dihancurkan. Ayo Bu, coba berdiri. Langkah Ibu Astuti ditarik kekuatan goib ke arah sumur. Allahu Akbar. Kemudian azan pun dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ustadz Muhammad Faizar menyiramkan air dari dalam sumur ke seluruh tubuh Ibu Astuti. Sebuah proses rukyah memang bukan perkara sederhana dan instan. Dari kasus sihir seperti yang diderita Ibu Astuti, Ustadz Muhammad Faizar juga perlu memulihkan kondisi medis pasiennya.
Pemirsa, kita membutuhkan bahan-bahan tambahan untuk mendukung proses ruqyah. Semua bahan kita blender jadi satu tanpa air hingga semua bahan-bahannya menjadi halus. Alhamdulillah pemirsa, bahan sudah jadi. Selanjutnya akan kita ruqyah. Nah, untuk cara konsumsinya sehari sekali saja, dan jusnya ini kalau bisa ditaruh di kulkas, kemudian ditutup supaya tidak terjadi fermentasi. Ya pemirsa, ramuan herbalnya sudah selesai dibuat oleh Ustadz Faizar. Nah, ini ramuannya sebenarnya untuk apa Ustadz? Ini untuk menghilangkan kista yang ada di rahim. Nah, ini lebih khusus untuk ke situ. Untuk miom juga bagus. Untuk mengeceknya? Untuk ngecek ada kista atau tidak, kita bisa lihat dari jari jemari tangan ya. Maaf Bu. Ini bisa kita lihat di area kelingkingnya itu bengkok ya. Yang paling dominan bengkoknya arah atas. Yang itu khusus. Oh ini? Di bagian sini ya? Ya. Kemudian yang kedua kita bisa lihat dari mata. Tuh, kuratan-kuratan. Kemudian dari lidah, di ujung-ujungnya itu menghitam. Ini ayat ruqyah tadi sudah kita bacakan, ayat-ayat ruqyahnya. Tinggal langsung diminum saja. Racikan bawang lanang, bawang bombay, dan jeruk nipis mulai dimakan Ibu Astuti. Ya, dalam proses ruqyah, asupan herbal bermanfaat untuk memperbaiki fungsi organ tubuh yang bisa menjadi tempat jin bersarang. Namun bagi Ibu Astuti, racikan herbal yang sudah dibacakan ayat ruqyah melemahkan kekuatan jin di dalam dirinya. Lihat perutnya. Tak disangka, Ibu Astuti bereaksi. Perutnya membesar dan mengeras, layaknya seorang wanita yang sedang mengandung. Ini memang kalau dipegang perutnya Ibu Astuti memang terasa keras sekali. Kita butuh ibunya Bu Astuti ya. Nanti kita ruqyah bareng ibunya. Mbak, suruh dulu. Ustadz Muhammad Faizar kembali melakukan proses ruqyah. Kali ini, ibu kandung Ibu Astuti dilibatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dikelilingi, Ibu, Cindy dan Bapak Parwito, sihir yang bersemayam semakin melemah. Usapan penuh rasa sayang dari seorang ibu, doa seorang anak yang soleh, serta cinta kasih sang suami menjadi jalan terang kesembuhan Ibu Astuti dari jeratan jin kafir. Alhamdulillah, pemirsa, dengan perantaraan dan wasilah doa ibu dan juga doa putri yang solehah, proses pengeluaran jauh lebih mudah. Maka ini sebuah pelajaran yang sangat berharga yang sering saya sampaikan dan saya ulang-ulang, bahwasanya ruqyah yang paling mantap, yang paling dahsyat dan paling terasa di tubuh korban-korban sihir dan gangguan jin adalah ruqyah yang dibacakan orang-orang tersayang yang ada di rumah, baik dari bapak, dari ibu, atau bahkan dari anak-anaknya. Karena sungguh pusaka yang Allah berikan berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu bisa digunakan untuk setiap mukmin. Satu kuncinya yakin dan tidak ada noda-noda kesyirikan yang masih tercampur di dalam keluarga tersebut. Kita doakan semoga keluarga Ibu Astuti diberikan perlindungan yang sempurna oleh Allah dan kemudian diberikan kesembuhan yang tidak ada kambuh-kambuh lagi setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin.